Anda masih bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Libur panjang di akhir Oktober ini dimanfaatkan warga berwisata di berbagai lokasi. Malang dan Kota Batu masih menjadi destinasi favorit, namun sejumlah warga memilih kawasan Pandaan sebagai alternatif wisata. Selain lebih dekat dari Surabaya, ada banyak pilihan wisata luar ruang di kawasan ini. Di kawasan Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur, terdapat beberapa pilihan wisata luar ruang. Salah satu yang menjadi favorit adalah Taman Safari Prigen. Ribuan orang datang ke lokasi ini terutama saat libur panjang Maulid Nabi Muhammad dan cuti bersama. Kendaraan yang didominasi roda 4 antri masuk ke akses Taman Safari. Wisatawan didominasi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, bahkan sejumlah kota di Jawa Tengah seperti Semarang, kemudian Jakarta. Pengelola lokasi wisata menerapkan protokol kesehatan untuk semua pengunjung dan para pekerjanya. Masker menjadi salah satu alat pelindung yang wajib digunakan. Beberapa pembatasan di area wisata terlebih untuk menjaga jarak aman antar pengunjung. Dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Miftah Farid di Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Selamat siang Miftah, bagaimana situasi di Taman Safari siang hari ini di hari kedua libur panjang? Apakah terlihat antrian pengunjung yang ingin berwisata ke Taman Safari, Miftah? Rifana, kalau di Jakarta, orang-orang Jakarta memanfaatkan libur kali ini ke Bogor, dan kalau di Jawa Timur, kawasan Batu dan Kota Malang itu menjadi Bogornya kawasan di Jawa Timur dan menjadi jujukan utama warga yang ada di Jawa Timur, bahkan juga di provinsi lain yang menghabiskan waktu liburan di wilayah Jawa Timur. Namun kalau dilihat dari pantauan saya sejak pagi tadi, kawasan tersebut memang sangat ramai dan juga penuh. Hotel-hotel, villa, bahkan lalu lintas juga sangat padat, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah yang menjadi alternatif bagi warga di Jawa Timur maupun juga Jawa Tengah seperti pantauan saya untuk menghabiskan liburan tidak di Malang tapi di kawasan Pandaan, tepatnya di Kabupaten Pasuruan. Lokasi ini cukup strategis di mana di antara kota Surabaya dan juga kota Malang, sehingga ketika mereka tersendat untuk masuk ke Malang, mereka bisa memanfaatkan waktu mereka sehingga tidak terbuang di jalan untuk menghabiskan waktu di kawasan Pandaan. Ada banyak sekali Rifana wahana wisata di sini. Salah satunya ada Taman Safari Prigen, ada juga kebun kurma yang bisa memberikan pengalaman kita untuk memetik buah kurma secara langsung. Nah, untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi pariwisata di Pandaan, karena Rifana di masa pandemi ada pukulan telak terutama di kawasan ini terkait jumlah kunjungan wisatawan, dan beberapa bulan yang lalu semua wahana wisata atau lokasi wisata di kawasan ini juga ditutup, dan beberapa bulan ini sudah mulai buka, dan kita akan tanya langsung ke GM Taman Safari 2 Prigen dan akan menjelaskan sebenarnya bagaimana Pak soal situasi growth atau perkembangan pengunjung yang ada di kawasan Prigen ini, terutama di kawasan Taman Safari yang manfaatkan terutama untuk liburan kali ini Pak. Baik, Taman Safari Prigen sejak pandemi tutup selama 3 bulan dan setelah itu kita buka, pengunjung kita maksimal cuma 30%. Sebagai informasi saya bahwa dalam keadaan peak season Taman Safari bisa mencapai 10.000 lebih, tetapi pada masa pandemi ini cuma 3.500%, 3.500 pengunjung. Dan untuk hari ini yang termasuk long weekend, kemungkinan paling maksimal dari 50% saja atau 5.000 pengunjung. Oke. Pak, tadi saya lihat sempat ada antrian yang cukup panjang masuk akses ke sini. Ini artinya kan kepercayaan publik sudah mulai tumbuh ketika mereka akan berwisata, terutama di wisata luar ruang seperti Taman Safari ini. Nah, apa Pak komitmen dari manajemen atau pengelola Taman Safari itu memastikan keamanan terutama di masa pandemi ini bagi baik karyawan maupun juga pengunjung yang jumlahnya mungkin diperkirakan sampai 5.000 Pak hari ini? Baik, tadi kalau Bapak lihat pengunjung masuk karena antri karena kami mengadakan pengecekan baik suhu tubuh maupun protokol kesehatan. Karena kami sejak kami tutup, kami komitmen untuk membantu pemerintah mendukung program pencegahan COVID-19. Di antaranya kami juga protokol kesehatan kami menjadi benchmark, boleh dikatakan, karena kami mendapatkan sertifikat dari pemerintah setempat. Bapak lihat tadi setiap mobil masuk harus melalui bilik sanitasi, disemprot dengan disinfektan dan sebagainya. Semua dia harus memakai masker, dan social dan physical distancing diterapkan di sini, baik di mobil maupun di tempat-tempat pertunjukan. Bahkan kita cuma mengoperasikan 50% saja dari wahana kita, 22 wahana yang ada. Pak, kalau dilihat dari operasional secara keseluruhan Pak, bagaimana manajemen mengatur salah satu show misalnya supaya ini tidak terjadi kerumunan atau bisa mengurai masyarakat yang masuk ke sini, sehingga tetap ada show tapi kemudian juga ada pembatasan. Apa saja Pak yang dibatasi itu Pak? Yang pertama dibatasi cuma pengunjung. Kalau biasanya mungkin bisa sampai 1.000, sekarang kami berikan tanda-tanda adalah untuk physical distancing. Ada yang bertanda silang itu adalah dilarang untuk diduduki, dan juga show-nya kami tambah. Jadi
kalau jumlah pengunjung 100 harusnya masuk 100, kami jadikan 2 kali. Jadi bisa mengakomodir keinginan pengunjung. Tetapi dengan pembatasan 50% saja. Oke Pak, terakhir Pak, ini kan bisa dijadikan rujukan untuk situasi nanti di akhir tahun yang juga ada libur panjangnya. Kalau dilihat dari situasi seperti sekarang ini, apakah ada event Pak khusus untuk menyambut libur panjang seperti saat ini atau di akhir tahun nanti, dan pertimbangannya apa Pak? Untuk event sendiri kami terus terang tidak akan adakan event, kami akan tetap mengikuti protokol kesehatan, bahkan saya sudah dengan tim sudah menyiapkan bahwa sampai akhir tahun pun kami tetap mengikuti perkembangan yang otomatis dari pemerintah, kami akan tetap mengikuti protokol kesehatan. Kami tidak ada event khusus, boleh dikatakan tidak ada event yang mengundang kerumunan. Jadi kami tetap membatasi jumlah pengunjung. Terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih Pak. Ya Rifana, Anda sudah bisa mendengar sendiri, memang ini sedikit ada dilema ketika pengelola wahana wisata seperti Prigen ini ingin membuat event. Mereka sangat mempertimbangkan adanya kemungkinan mengumpulkan orang, sehingga mereka sangat khawatir bukan hanya soal penularan, tapi juga mereka akan khawatir diberikan peringatan atau bahkan terancam ditutup kalau kemudian event-event tersebut terbukti menyebabkan penularan COVID-19, sehingga mereka beroperasi seperti biasa di hari-hari reguler meskipun ada libur panjang seperti saat ini. Jadi mereka tetap manfaatkan apa yang sudah ada, sehingga memaksimalkan potensi yang ada hari ini, meskipun tidak 100% mereka beroperasi untuk semua fasilitas yang ada, tapi setidaknya mereka bersyukur di situasi seperti sekarang ini masyarakat sudah mulai datang dan memadati wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang mereka kelola seperti di wahana Taman Safari Prigen 2 di Pasuruan ini. Ada banyak Rifana sebenarnya di Jawa Timur, kemarin saya juga liputan di wilayah bandara, ada banyak sekali kunjungan yang masuk ke Jawa Timur, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini memang menjadi destinasi wisata, meskipun memang dibatasi hanya 50% maksimal kapasitas di setiap wahana wisata, baik itu yang bersifat terbuka maupun yang tertutup, sehingga potensi seperti yang dikhawatirkan oleh para pakar kesehatan masyarakat terkait penularan COVID-19 ini bisa kita tekan, bisa kita hindari, sekalipun ada pesimisme dari para pakar kesehatan masyarakat ini bahwa kebijakan pemerintah membuat cuti panjang untuk weekend ini memberikan dorongan bagi potensi penularan COVID-19, terutama di wilayah-wilayah masih rentan, ini akan semakin tinggi, Rifana. Kita tidak berharap itu terjadi, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memahami bagaimana mereka bisa menjaga diri mereka dengan tetap menjaga protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, Rifana. Ya baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Miftah Farid atas laporan lengkap Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati.